gue yang bikin gue sampai ada di titik ya entahlah. Kadang tuh gue masih denger orang-orang tuh emes kayak gila lo Le bisa sampai kayak gini, kalau gue mungkin dari dulu udah bla 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 segala macam. Sampai pada akhirnya titik yang gue sadar kalau ternyata yang bikin gue berhenti Badung tuh ketika bokap gue ngomong, lu udah gede, apa lu nggak malu digebukin kayak gini terus? Gue pernah bahkan ke orang tua gue langsung, cuman ya abis itu malah kamu malah ngebanding-bandingin gini. Lah ibu kan juga. Gacha. Iya bener kena loh. Diem abis itu besok marah nggak enak minta duit gitu. Ribet sendiri. Iya bener. Udahlah saya diam saja. Oke, 1AM Podcast kali ini di episode pertama dan episode pembuka kali ini gue sama teman-teman gue kepikiran buat bahas sesuatu hal yang sebenarnya hari ini menarik menurut gue dan menurut temen gue yang udah ada di sini. Pertama, hal yang mau gue bahas di sini adalah masalah parenting atau masalah pola asuh orang tua. Kenapa bagian ini menarik menurut gue dan kita mutusin buat ngangkat tema ini karena hal ini yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak atau mungkin yang nantinya kita kedepannya sebagai orang tua. Nah, di kesempatan kali ini gue nggak ini menarik karena pertama gini, sebagai orang tua gue nganggep atau kedepannya nih parenting atau pola asuh nih ibaratnya sebuah seni. Jadi kayak gue nganggap anak nih sebagai kanvas polos yang sebagai orang tua dibutuhkan seni buat gimana ngebentuk anak kita nantinya, atau seberapa persen sih pola asuh orang tua itu sangat berdampak pada anak-anak kita nantinya. Langsung saja di kesempatan kali ini udah ada temen gue, bisa perkenalan diri. Coba tuh duluan. Gue Lea Prasetyo ini umur 22 sih, sekarang lagi sibuk kerja aja sebarista gitu bareng temen gue juga. Lo? Gue Arik Ibnu Nur, biasa dipanggil Arik. Sibukan sekarang mahasiswa, sekalian juga gawe tipis-tipis jadi barista juga. Ya. Sama nih kebetulan. Tiga nih. Oke, jadi gini, Kupin aja. menurut lu seberapa aware sih lu sebagai anak muda yang nantinya, ya mungkin nantinya kalian yang jadi orang tua ya, nganggep parenting itu penting? Penting gak sih menurut kalian? Dari lu dulu, Derek. Parenting, kalau dari gue sebenarnya penting sih. Cuman gue sering beberapa kali searching baca-baca, tapi gak yang sampai mendalami. Belum, mungkin belum. Soalnya gara-gara ya gue masih umur segini, gue masih ada yang dikerjain, belum sampai sana lah. Belum sampai ya, belum. Cuman penasaran juga. Oke, jadi gini, sebenarnya lu tuh sebenarnya udah ada aware ke masalah parenting atau lu kaget nih sama tema yang sebenarnya juga mau gua angkat nih buat bahas sama kalian? Ada kagetnya, ada aware-nya. Kalau gua. Oke. Kalau dulu Seberapa aware ya? Gue aware banget sih karena ya dari dulu sampai sekarang nggak menutup kemungkinan juga cewek nikah muda ya. Apalagi gue udah umur 22, mentok-mentok di 27 lah anak-anak sekarang gitu. Terus berkaca lagi sama gue yang sekarang, gimana cara orang tua gue ngedidik gue, akhirnya jadi kayak ada yang oh gue harus kayak gini, dan ada yang gue jangan sampai kayak gini gitu. Ada banyak hal yang akhirnya gue bandingin sama yang kemarin sama nantinya gitu loh. Oke. Iya sih, emang kadang kan kita buat jadi nyantar tuh biasanya dari pengalaman kita. Kayak sebagai anak, iya bener. Sebagai anak tuh pengalaman gak enak kita tuh apa? Kayak ada yang nganggep, oh ini berhasil nih buat ngedidik anak, atau kayak wah gue nggak mau anjir anak gue ntar ke depannya bakal ngalamin kayak gue. Nah, kayak gitu. Terus gini nih, kalau gue boleh tahu, seberapa persen sih diri lu sekarang, lu di titik sekarang nih, di usia lu yang sekarang ini kebentuk dari parenting orang tua lu, dari pola asuh orang tua lu? Seberapa persen sih? Kalau gue 50-50. 50-50. Yang gue rasain ya. Jadi kayak dalam setiap pengambilan keputusan, karena kebetulan gue juga anaknya suka main gitu kan, suka nongkrong dan lain-lain. Tapi di sisi lain gue juga selalu mikirin nyokap gue.
karena nyokap gue tinggal sendiri dari gue SMP. Oke. Dari gue SMP nyokap gue sendiri. Jadi di sisi lain saat ya gimana sih pergaulan remaja SMA gitu kan ya. Iya benar. Waktu itu gitu tuh. Ya gitulah ya. Gitulah pokoknya. Cuman di sisi lain saat gue pengen ngelakuin itu, ada momen dimana kayak anjing nyokap gue, apalagi gue paham nyokap gue orangnya overthinker gitu. Iya tipikal ibu orang tua pasti ya konvensional. Anak cowok kan biasanya anak cowok lu lebih ngerasa deket gak sih sama ibu? Dulu enggak sih. Gue lebih ngerasa disayangi tapi guanya bengal gitu. Iya. Basic. Cowok sih. Lu seumuran segitu. Kalau nggak Badung ya udah mohon-mohonnya lu Badung. Di depan tuh gue ngelawan, tapi di belakang gue mikirin. Gitu. Lu mikirin. Di depan gue kayak enggak mau bla 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 bla. Tapi kalau udah di belakangnya ngelakuin something gue kayak gimana ya? Kalau gue gitu sampai sekarang. Jadi 50-50 masih bisa gue bilang. 50-50. Oke. Even sampai sekarang. Kalau gue Nih perlu pasang ekspresi sedih nggak? Nggak usah. Buat yang tahu-tahu aja tuh nggak usah. Sepertinya masih tegang ya. Ya Sepertinya masih tegang. Karena gue masih mikir juga gitu loh. Kalau gue tuh ngelebihin 50%, tapi gue nggak tahu pastinya berapa. Yang pasti itu impactnya gede banget buat gue yang sekarang. Karena gue ngerasa kayak apa ya? Gue kebentuk kayak gini itu satu pasti dari orang tua, kedua lingkungan. Tapi menurut gue yang bikin gue sampai ada di titik ya entahlah, kadang tuh gue masih denger orang-orang tuh emes kayak gila lo Le bisa sampai kayak gini, kalau gue mungkin dari dulu udah bla 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 segala macam. Ya apa ya, gue lebih realistis ke gini. Kalaupun waktu dulu orang tua gue nggak sebaik itu mendidik gue, akhirnya gue tahu gimana caranya gue menemukan jalan sendiri tanpa mengecewakan orang tua gitu. Yang mungkin sometimes tuh kemarin-kemarin kadang-kadang gue masih kayak bikin nyokap gue, anjir anak gue nih kalau gue lepas nih nakal nggak nih, cewek lagi kan. Nah itu jadi tanggung jawab gue ketika gue anak pertama dan adik gue cewek semua. Akhirnya nyokap gue jadi aware banget nih sama gue, apalagi bokap gue lah, maksudnya tahu dengan keadaan pergaulan anak-anak yang sekarang. Pasti mereka juga mikir kayak gimana caranya gue ngedidik anak gue biar nggak aneh-aneh gitu loh. Ya walaupun masih aneh-aneh. Aneh-aneh itu gimana tuh? Bener. Iya. Sifat protektif bokap tuh pasti lebih muncul, apalagi ke anak cewek kan. Apalagi tahu sendiri, apalagi ini deh, nanti lu sama gue, gimana waktu lu muda, gimana kalau ntar lu punya anak cewek. Kan pasti mikir kan. Gila udah dibikin takut duluan ya. Iya pasti kayak gitu soalnya. Karena bokap gue juga beberapa kali ngomong kayak kamu tuh anak perempuan gini ya. Kalau nge-throwback gitu ya ke belakang, sikap bokap dan nyokap gue ke gue tuh ya jujur aja gue dari SD ya, dari kecil sampai gue lulus SMA itu gue masih yang digini banget, diprotek banget tuh sama nyokap bokap gue ya. Even kadang tuh gue kayak suka gue curi-curi nakal gitu ya, nakal dalam bentuk apapun lah ya gitu waktu itu. Tapi ya senakal-nakalnya gue tetap aja gitu, pulang sekolah jam 4 tuh gue masih ditelepon kayak jam 3 sore, sedangkan sekolah gue kelar 4:30 gitu. Jam 3 sore, papa udah depan sekolah. Wih. Kalian tuh masih, ya gue sadar gitu, kalian tuh bisa yang nongkrong habis sekolah, gue tuh enggak. Iya, soalnya gimana bokap gue bisa jemput. Serem bos. Bokap lu jemput serem. Makanya gue jemput gue takut. Kalaupun gue sekarang kayak gini, sebagaimana orang-orang tahu gue, ya itu gue terbentuk setelah kuliah ini gitu. Baik buruknya gue ya balik lagi ke keputusan gue. Maksudnya itu juga gini loh, ketika orang tua gue ngeprotek gue sebegitunya, akhirnya ketika gue jauh dari orang tua kan akhirnya gue mencari-cari yang gak gue dapetin sebelumnya. Itu pasti gitu, natural banget tuh orang-orang yang kayak gitu, apalagi yang kayak gue gitu, dilarang gak boleh ini karena balik lagi gue cewek. Dan adik gue cewek, yang dimana kalau gue di rumah apapun yang gue lakukan pasti ditiru sama adik gue, secara langsung maupun tidak langsung gitu. Iya sih, ngomongin soal kayak yang natural yang udah lu singgung tadi, menurut gue juga natural juga gimana pola pikir kita kebentuk ya. Kayak misalkan gini, orang tua lu mungkin nggak pernah langsung ngomongin hal ini, kayak contoh kisahnya si Arik, dia nggak bakal aware kalau mungkin nggak di titik
dimana dia kehilangan bokapnya, yang dia memang ya anak segitu udah momen-momennya buat Badung, tapi kayak keinget nyokap gue sendirian, kalau gue Badung ya gimana, siapa yang mau ngurus gue. Akhirnya ya dengan keadaan juga sih yang kebentuk, dengan ngebentukin kayak gitu. Terus sama kayak akhir-akhir ini kan banyak sentilan nih, kayak anak-anak zaman sekarang tuh lemah, kepukul dikit gini. Nah, nih yang gue penasaran nih, sebenarnya menurut lu atau menurut kalian kekerasan ini bagian dari pola asuh nggak sih? Enggak, kalau gue enggak. Karena gue pernah baca ya, kalau anak-anak apalagi masih umur berapa ya, sampai range 10 tahun apa ya, itu masih lebih ke nyontoh dia. Oke. Lu sebagai cewek pernah nggak lu dapat pengalaman kayak dipukul bokap lu atau gimana? Kayak tipe-tipe kekerasan kayak gitu tuh menurut lu bagian dari pola asuh? Sama kalau misalkan kayak kalian ntar mau jadi orang tua nih, ada hal yang sama bakal kalian terapin gak sih ke anak kalian ntar? Iya, kalau menurut gue masuk sih, karena gini, pola asuh tuh ada yang baik sama yang enggak ya. Oke. Dan ini masuk ke kategori yang pola asuh tidak baik menurut gue, walaupun akhirnya nanti entah mental atau gimana cara dia berpikir ketika dapat perlakuan kayak gitu, dia nggak akan ngelakuin itu gitu, karena itu masih tetap jadi pola asuh. Bedanya yang baik dan tidak baik tadi, itu yang akhirnya jadi tolak ukur, kayak yang tadi di awal gue bilang, gue harus milih yang mana nih gitu. Kalau gue sih masuk. Iya sih, kayak baik dan tidak baik tadi. Kayak kalau menurut gue secara pribadi dari yang gue alamin juga nih ya, kayak tipe pola asuh kekerasan orang tua nih sebenarnya gampang dilakuin, cuman lebih sulit buat ngeperbaikin atau ngelurusin atau jadiin itu pembenaran. Kayak misalkan gini nih, kalau lu cuma kekerasan secara fisik, is okay, fisik lu bisa balik atau seburuk-buruknya, meskipun itu salah ya, sama dengan lu ngelukain anak lu. Tapi dari sisi mental, menurut gua kalau orang tua yang bisa ngejelasin dengan baik, itu bisa nimbulin kuat juga. Kayak misalkan gue pernah Badung, gue balik malam, gue anak tunggal, wajar men, gue balik malam dikit dicariin, cuman sebiji gitu tuh, hilang sampai satu nggak ada lagi mau cari di mana. Gue balik, kayak bokap udah pasti depan rumah nih, bawa selang, bawa sapu, sambil ngedam dikit. Nyokap depan rumah bawain bantal guling, tidur loh depan. Jadi kayak ketika bokap gue ngelakuin hal yang kayak gitu, sampai pada akhirnya titik yang gue sadar kalau ternyata yang bikin gue berhenti Badung tuh ketika bokap gue ngomong, lu udah gede, apa lu nggak malu digebukin kayak gini terus? Iya, itu juga yang gue alamin. Di titik itu tuh gue ngerasa, gue udah gede ya, kayak gue mau cari perhatian sampai kapan dengan cara kayak gini? Kayak gue ngerasa gue juga bisa ngeberhentiin tipe kekerasan bokap gue yang kayak gitu di titik ketika bokap gue capek ngelakuin itu. Sebenarnya kalau mungkin beda cerita lagi, di titik sekarang gue mungkin beda lagi, gue bisa aja niru bokap gue kalau dari sisi orang tua gue nggak ngimbangin secara mental. Kalau apa itu secara fisik, tapi secara mental nggak ada pendekatan, nggak ada kayak dari segi orang tua ngerasa bersalah, oh ya gue bersalah, salah juga gue ngelakuin ini, kelewatan, gimana gue ngobrol ke anak gue. Nah menurut gue itu juga penting, jadi kayak anak lu aware. Nah ntarnya kayak itu? Oh iya kayak sebenarnya lebih ngambil resiko ketika lu ngakuin abusive ke anak lu. Lu harus punya tanggung jawab mental buat perbaikin. Alih-alih daripada lu perbaikin, kenapa nggak buat ngehindarin? Sebenarnya menurut gue gitu sih. Meskipun tujuan awalnya sama-sama ngedidik, cuman nggak ada jaminan kalau anak bisa berending yang sama kayak gue. Bisa saja orang tua lain dengan anak yang kayak gue, yang gue alamin, endingnya pasti beda daripada gue kan. Itu sih. Terus kayak kalau buat anak, gue juga masih bingung. Cuman mungkin ada beberapa yang kayak gue nggak bisa gue lakuin, ya kayak apa yang dari bokap gue bisa terima, tapi gue nggak yakin juga. Balik lagi kayak jaminan apa yang anak gue bisa terima kayak gue, yang bakal nantinya kalau gue persis banget ke kayak yang dilakuin bokap gue, bakal anak gue juga sama kayak gue, nggak ada jaminannya tuh. Lo bakal lakuin gak sih?
Gue balik ke yang tadi gue bilang nyontoh tadi. Gue sendiri yang gue alamin, yang gue rasain gitu tuh. Dengan dicontohkannya dulu bla bla bla, gue tipikal yang daripada gue ngedengerin, kan gue karena selalu ngelawan kalau diomongin gitu. Gue ngelihat gitu tuh, gimana sih perlakuannya bla 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 bla. Nah biasanya jadinya nanti jatuhnya setelah ngobrol, gue ngelawan dengan kayak lah apa yang dilakuin gini. Nah berefeknya ke gue sekarang, gue lebih bisa mikir dan lain-lain, tapi di sisi lain kadang-kadang secara nggak sadar gue melakukan apa yang dicontohkan dulu gitu tuh. Iya sih, iya bener. Kayak orang tua lu tuh panutan lu. Kayak secara nggak sadar ya bokap gue ngelakuin kayak gini, nyokap gue ngelakuin kayak gini. Karena ya emang sih kayak basic human aja lah, kemampuan manusia pertama itu niru. Sebelum lu bisa ngapa-ngapain, lu bisanya niru kan. Makanya tadi saat lo bilang apa namanya, ada tanggung jawab buat memperbaiki mental tadi, kalau di gue itu kurang berefek. Sebenarnya nyokap gue juga udah nyontoin, udah ngejelasin gitu tuh apa yang dilakuin tuh buat apa, tapi gue lebih sering ingetnya ke contoh tadi gitu tuh. Nah, itu sih kayak menurut gue terlalu gambling. Makanya kayak akhirnya ya mungkin ya kayak disepakatin kalau untuk masalah kekerasan nggak ada jaminan anak lu bisa survive ke depannya bakal bisa kayak gini. Even lu sebagai orang tua juga punya pertanggungjawaban secara mental buat ngebenerin anak lu dari apa yang udah lu lakuin. Tapi kita nggak pernah tahu kan kayak sebagai orang tua nih anak kita sesakit apa sih yang digituin. Kayak kita nggak bisa masang standar kita. Kayak gue dulu diginiin kuat, kenapa anak gue nggak kuat? Nah hal-hal yang kayak gitu kan yang nggak bisa jadi parameter buat kita ngelakuin apa enggak. Better kalau kita nggak ngelakuin sama sekali kan. Even itu atas nama lu buat ngedidik kayak atau gimana. Ya sih. Gak usah kejauhan ke anak deh, yang maksudnya yang belum ada ya. Kadang dengan keadaan keluarga yang sama, misalnya kayak dua-duanya nih anak broken home, tapi pribadi yang dihasilkan misalnya gua sama siapa gitu, akhirnya jadi karakter yang beda di gua sama orang ini gitu. Nggak usah yang turun langsung dari gua deh bener. Gitu. Ternyata banyak juga gini loh sekarang tuh, karena ya kita bilang orang tua tuh banyak yang cerai. Hasil dari perceraian itu nggak semua anak-anak yang tadi lo bilang bisa survive. Karena adik sepupu gue sendiri itu masih yang kayak nyalahin, padahal dulu kalau orang tua gue nggak kayak gini gue nggak akan kayak gini. Yang gue selalu balikin, kenapa lo kayak gitu sedangkan gue enggak, gue sama kok, keluarga kita sama kok keadaannya gitu loh. Jadi apa ya, gue juga nggak suka sih terlalu blaming sama orang tua, karena pada akhirnya gini, mau gimana pun orang ngomong sama gue, apapun yang gue lakukan tetap balik lagi ke keputusan gue. Iya benar. Gitu. Agak apa ya, kayak di usia kita tuh kadang kita mikir kayak masalah pairing tar dulu deh. Padahal makin kesini juga makin mengkhawatirkan kalau lu ngomongin. Mikir gue. Apalagi lu siap gak sih ngedidik anak di masa depan yang di masa sekarang aja lu tahu kayak gimana jadinya aja begini. Gitu. Ya begini. Kayak mikir anjir pola asuh yang kayak gimana ya ntar ke depannya begini. Nah, terus kayak yang masalah pola asuh nih, kayak misalkan lu bisa harapin nih. Ya kan lu udah lewat di sisi ini. Sebenarnya kalau tarik lagi ke belakang, sebenarnya pola asuh kayak gimana sih yang lu harapin dari orang tua lu tuh? Ada nggak sih kayak lu kayak ngerasa anjir coba orang tua gini, gue bakal gini nih, coba orang tua gini gue bakal gini, atau ada nggak sih kayak lu punya sebenarnya ngarepin? Kadang gini, orang tua kan bisa bandingin anak. Nah, lu sempat ada kepikiran gak sih bandingin orang tua ke temen lu? Iya pasti ada sih. Gue pernah bahkan ke orang tua gue langsung, cuman ya abis itu malah kamu malah ngebanding-bandingin gini. Lah ibu kan juga. Gaca, lu juga. Iya, kena loh. Diem abis itu besok marah nggak enak minta duit gitu. Ribet sendiri. Gitu. Iya, bener. Adalah saya diam saja. Akhirnya gitu endingnya. Gitu kan. Ya apa ya, kalau pola asuh sih, kalau gue ketika nanti jadi orang tua, gue nggak pengen yang terlalu ya bukan ngekang ya, akhirnya protect tuh gue pasti ngeprotek anak gue, tapi nggak mau yang sampai akhirnya proses. Iya. Oh iya. Satu over proses, karena nanti akhirnya anak gue takut untuk mengakui apapun yang dilakukan ke gue. Iya. Tapi gue juga di situ harus tetap ngasih ketegasan, dimana lo terserah lo mau ngapain, tapi lo tahu apa yang nggak bisa gue toleran. Bener. Yang kayak itu jadi standar yang nggak bisa diterima orang tua lu nih. Jadi kayak anak lu mau nakal juga
ya udah itu nakal yang masih wajar, yang masih bisa betul. dikontrol, masih bisa lu lihat. Iya sih. Makanya sampai akhirnya ya kita ngomongin kita yang sekarang aja lah ya, sampai akhirnya keluar dari mulut kedua orang tua gue kayak ya terserah, mama udah tahu, papa udah tahu kamu kayak gimana, kamu sudah dewasa, nggak harus yang tiap kamu melakukan kesalahan papa selalu kayak balas ini papa mau ngobrol, itu tuh nggak perlu gitu, yang penting kamu pulang jangan bawa anak. Udah, gue cuman digituin, oh ya udah gitu loh, karena mereka udah tahu gue kayak gue yang gimana. kayak gitu. Sumpah. Kakak gue yang gitu ke gue, tapi emang itu efeknya bagus sih sebenarnya. Iya, maksudnya jadi saat kita mau melakukan apa yang dilarang kayak aduh dia jarang ngelarang nih gitu tuh, malah jadi mikir dua kali. jadinya aduh sekalinya ngelarang Bagus dilarang kan? gitu tuh ya. Kok biasanya enggak, sekarang jadi dilarang gitu tuh. Ngomong-ngomong soal larangan nih, menurut lo sebenarnya kalian lebih efisien dilarang atau kalian dipikir ibaratnya kalian bikin melek nih, ntar kalau lo lakuin ini konsekuensinya gini loh, sama dilarang tuh sebenarnya lebih efektif mana buat ngebentuk kalian buat nggak ngelakuin itu? Karena kan kadang gue dengar kayak orang makin dilarang makin penasaran gitu. Menurut lo kayak lo lebih tipe yang kayak nggak boleh gini ya, nggak boleh gini, atau dikasih tahu kayak kalau misalkan lo nanti gini endingnya buat orang tua bakal gini, lu lebih efektif mana sih anaknya? Kalau gue penting yang kayak yang barusan kita omongin, dua-duanya penting sebenarnya. Jadi ada hal yang dituntun, ada hal juga yang dilarang. Iya. Gitu kalau gue. Kalau gue sih kayaknya ya kalau ngelihat gue yang sekarang, ya udah deh, lu jalanin aja dulu yang menurut lo bener gitu. Tapi lo harus tahu juga konsekuensi dari itu, dalam artian gini, keterbukaan gue sama anak gue bab apapun yang gue nggak suka, dia harus tahu resikonya apa dan dimana. Ketika gue terbuka, gue udah pernah nih di titik ini, gue nggak ngelarang lo, tapi ketika lo melakukan hal yang sama, lo harus tahu ntar kalau gue jadinya kayak gini, gue nggak tahu bisa mungkin lebih baik ya? Atau lebih buruk kan? Bener, itu nggak ada yang tahu. Ya sih, kadang kayak sebagai orang tua tuh ya kita siap kayak itu udah resiko buat punya anak, termasuk ke depannya anak bagaimana. Tapi ya PR juga sih buat bikin anak aware. Ya lu siap nggak? Kita sebagai orang tua siap aja. Ya, lu siap nggak gitu? Gak usah ngomongin ke keluarga deh. Kayak misalkan lu udah dibesar di kondisi sekarang ya. Yang gua tahu juga kayak kedepannya lu mungkin nggak terlalu ini amat ke masalah kayak apa sih? Ngomongnya bukan kayak strata atau status keluarga lu ditentuin dari anak lu kayak gimana kan. Kalau gue ya kayak gue depannya juga nggak terlalu peduli sih, yang penting anak gue aja tahu hal yang bakal ngerugiin dia apa sih. Betul. Itu menurut gue lebih kayak ya lebih aware aja. Balik, tapi benar gue setuju kalau masalah antara yang dilarang sama apa yang bikin lu berusaha bikin anak lu buat melek apa yang bakal dihadapin tuh ya hal yang imbang, hal yang imbang. Karena kalau dikasih tahu doang pasti selalu ada dalih kan kayak enggak ini beda, enggak selalu punya ending yang sama. Betul. Sedangkan kalau dilarang doang, ya namanya orang pasti ngelawan dilarang terus. Apalagi kalau dilarang sedangkan lu nggak pernah ngasih education tentang apa yang lu larang. Betul. Anak makin penasaran kan. Kayak gue juga nggak suka tipe orangnya, lo nggak boleh ya kayak gini. Sedangkan gue nggak ngasih tahu ketika dia melakukan itu dia bakal kayak gimana gitu. Iya benar-benar. Apalagi pasti bingung kan saat tau dilarang, lo nggak boleh ya gini. Ya kenapa gitu kan. Terus abis itu ya pokoknya nggak boleh gini. Ya aduh. Ya makin aneh gitu, ngapain sih gitu. Ya udah gue lakuin aja gitu. Iya, tahu juga gue nggak tahu endingnya gimana. Nggak tahu endingnya gimana. Kan gue cari tahu. Itu makanya yang akhirnya kenapa makin dilarang makin penasaran tadi. Menurut gue, karena dia aja nggak tahu endingnya bakal kayak gimana. Maksudnya kita juga harus ngebuka anak ini tuh melek kemungkinan yang terjadi ketika ngelakuin itu, ada ini gitu. Terserah lo mau milih yang gimana. Iya, kayak paling nggak kita nih sebagai orang tuh ada berusaha bikin aware anak ntar ya. Apa yang lu hadepin nih ya lu siapin. Kemungkinannya bakal gini-gini, bisa aja yang lain, tapi worst case-nya kalau lu lakuin gini pasti gini. Iya. Kayak mau nakal kayak gimana juga pasti endingnya nggak jauh-jauh ke sekitar nakalnya itu kan. Efeknya ke apa aja tuh. Ya itu bisa dicari tahu sendiri. Karena mungkin beda konsep ya, siapa tahu itu bisa kita bahas sih di podcast berikutnya. Oh iya, menarik sih sebenarnya, tapi ya kita udah masalahin parenting nih, terus kayak kenakalan remaja yang sebenarnya itu dilakuin orang atau mungkin nggak aware akibatnya ternyata ya masih banyak juga sih problem-problem yang kayak menarik buat
dibahas karena kadang itu kita cuman bahkan ada yang belum kepikiran sama sekali. Oh iya ternyata belum ada ya pertanyaan kayak gini, ada ya pikiran kayak gini, cuman gue belum kepikiran kayak. Gue suka aja kalau misalkan di usia-usia kita yang sekarang nih, ya kenapa enggak buat bahas ke depan-depannya. Kita well prepare lah untuk ke depannya. Dan segala resikonya. Gitu. Menurut gue Indian ya kita cuma bisa prepare, nanti kan juga ujung-ujungnya dalam perjalanannya harus nyari lagi gitu. Yang penting bisa ngajak ngobrol anak. Iya benar. Wih, anak menarik. Agak berat ya. Bayang gak sih lo? Gak kebayang gue anak gue kayak apa tuh, malu banyak kayak gini Wak. Oke, jadi itu tadi hal yang bisa kita bahas di bagian dari parenting yang ternyata teman-teman udah ada yang aware dan udah ada yang mulai mikirin buat hal-hal ke arah itu. Nantikan next podcast dari 1AM berikutnya ya, karena 1AM karena ngobrolnya malam sih enak aja, kayak misalkan buat kalian-kalian yang lagi mau tidur atau cari hal-hal yang bisa kalian dengerin buat tidur dan yang bisa ibaratnya obrolan santai lah yang ternyata relate buat kehidupan kita sehari-hari. Stay tune buat di podcast kita 1AM. Tentunya kedepannya kita bakal bahas hal-hal topik menarik yang dekat dengan kehidupan kita. See you.